Movement sebelumnya dianggap sebagai salah satu proyek yang paling potensial di ekosistem Ethereum. Tapi kini proyek tersebut justru dilanda kasus yang kontroversial akibat penjualan token secara besar-besaran yang menyebabkan harga tokennya down only dan sebuah cerita perjanjian misterius antara market maker dan pendirinya itu sendiri. Oke, dalam video ini kita akan bahas skandal yang membuat kerugian sekitar 38 juta dolar yang menjatuhkan kepercayaan publik terhadap token Move. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Permasalahan manipulasi Move dari Movement Labs. Semuanya dimulai dari peluncuran token Move di Binance pada 9 Desember 2024. Di hari pertama peluncuran, sebanyak 66 juta token Move langsung dijual ke pasar. Nilainya mencapai sekitar 38 juta dolar. Nah, penjualan besar-besaran ini langsung menekan harga Move dan otomatis menciptakan tekanan jual yang besar dan memancing kecurigaan dari komunitas. Market maker yang melakukan penjualan ini diketahui adalah Web3port, tapi transaksi itu dilakukan melalui pihak ketiga yang bernama Rentek. Nah, dalam laporan dari Coindex disebutkan bahwa penjualan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persetujuan yang resmi dari Movement Labs. Penjualan ini dilakukan tepat saat pasar masih dalam tahap awal price discovery atau pencarian harga wajar. Binance sebagai platform tempat listing Move pun bereaksi. Mereka langsung membukukan dana sebesar 38 juta dolar yang terkait dengan market maker itu sendiri. Binance juga mengumumkan bahwa mereka akan memutus kerjasama dengan pihak terkait karena dianggap menciptakan lingkungan perdagangan yang tidak sehat. Movement Labs mengeluarkan pernyataan resmi dan menyebut bahwa aksi market maker tersebut dilakukan tanpa izin dan melanggar perjanjian. Namun, pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Bagaimana mungkin transaksi sebesar itu bisa terjadi jika memang tidak diketahui oleh tim internal? Nah, dari sinilah orang-orang mulai mencurigai adanya celah dalam sistem tata kelola di proyek Movement. Coindex mengungkapkan bahwa dalam perjanjian awal, market maker diizinkan menjual token setelah proyek itu mencapai valuasi tertentu. Nah, kesepakatan kontrak awal menyebutkan token bisa dijual saat nilai proyek menyentuh angka 5 miliar dolar. Meski kesepakatan ini kemudian diubah, hasil akhir tetap memberikan keleluasaan bagi market maker untuk menjual token dengan mekanisme tertentu. Salah satu yang disoroti adalah skema variable interest, yang dimana disebut memberikan insentif saat harga token mencapai batas tertentu. Namun, masalah sebenarnya justru lebih dalam. Pihak Movement Foundation ternyata menandatangani perjanjian dengan entitas yang mereka kira mewakili Web3port. Padahal secara legal itu adalah entitas yang berbeda. Nah, perjanjian itu juga tidak sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, di situ situasi ini membuat kontrak tersebut menjadi super kontroversial. Siapa itu Rusi dan apa yang dia lakukan? Rusi adalah salah satu pendiri Movement Labs yang baru berusia 22 tahun. Namanya mulai dikaitkan dengan skandal ini karena ia disebut sebagai pihak yang berperan dalam menjembatani kesepakatan antara Movement Foundation dan juga Rentek. Dalam beberapa email internal, nama Rusi muncul sebagai salah satu pihak yang menerima dokumen terkait. Nah, pada bulan April 2025 muncul desas-desus bahwa Rusi sedang mengambil cuti sementara. Namun, kabar ini tidak dikonfirmasi langsung oleh yang bersangkutan. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Mei 2025, akun resmi Movement Lab mengumumkan bahwa Rusi Mens telah diskors karena adanya investigasi terhadap insiden ini. Kobe, salah satu tokoh terkenal di dunia kripto, bahkan sempat mengunggah kode hash SHA-256 berisi ramalan bahwa Rusi akan dipecat dalam 28 hari karena melakukan pelanggaran. Saat kode tersebut diungkap, terbukti benar bahwa prediksi itu sangat tepat. Rusi diskor setelah 28 hari dari tanggal unggahan pertamanya. Coindex juga mengungkapkan bahwa kontrak market maker dengan Rentek membuat banyak kejanggalan. Bahkan penasihat hukum Movement Foundation, YKP, menyebutkan bahwa mereka merasa juga ditipu.
Mereka berpikir telah membuat kesepakatan dengan Web3port, tapi ternyata uang justru mengalir ke entitas yang berbeda. Hal ini membuat posisi hukum movement menjadi lemah dan meningkatkan risiko hukum bagi proyek secara keseluruhan. Dalam tweetnya, YKPEC juga menjelaskan bahwa meskipun tim legal telah berusaha memperbaiki kontrak, keputusan akhir tetap ada di tangan tim Labs dan penasihat mereka. Kontrak yang sudah disusun ulang secara hukum tetap dianggap buruk secara komersial. Pada akhirnya, justru perbedaan pemahaman inilah yang membuat semua pihak merasa tertipu. Penanggulangan Movement Labs dan tanggapan komunitas di media sosial. Setelah skandal ini mencuat, reaksi dari komunitas langsung menyebar luas. ZXBT pun, investigator terkenal di kripto, mempertanyakan kenapa Movement Foundation tidak menyebutkan nama market maker sejak awal jika mereka ingin benar-benar transparan. Binance kemudian merespon dengan membukukan dana market maker. Mereka juga menyatakan bahwa market maker telah menciptakan lingkungan jual beli yang timpang. Perdagangan sepihak dari pihak penjual membuat harga token anjlok dan investor retail menjadi korbannya. Movement Labs menyusul dengan merilis program buyback senilai 38 juta dolar untuk mengembalikan likuiditas ke dalam ekosistem mereka. Tapi komunitas tetap tidak puas karena merasa keputusan ini terlambat dan hanya merespon dari tekanan publik. Nah, tak sampai di sana, Coinbase pun ikut bertindak. Mereka mengumumkan akan menghentikan perdagangan MOVE mulai tanggal 15 Mei 2025. Pengumuman ini memperburuk tekanan terhadap token MOVE yang sudah mengalami penurunan. Dalam grup Telegram resmi di Movement, salah satu moderator mengonfirmasi bahwa audit independen sedang dilakukan oleh firma bernama GroomLake untuk menyelidiki peran Rusi dan struktur perjanjian yang dibuat. Nah, audit ini dianggap penting karena selama ini Movement Lab dan juga Foundation seharusnya berjalan secara terpisah. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa batas antara keduanya itu kabur, terutama karena adanya keterlibatan tokoh yang sama dalam dua badan yang berbeda tersebut. Kondisi harga MOVE saat ini. Setelah semua kejadian ini, harga MOVE mengalami penurunan yang signifikan. Dari sempat menyentuh harga 0,29 dolar sebelum skandal, kini MOVE hanya dihargai sekitar 0,17 dolar. Dalam satu minggu terakhir, MOVE tercatat turun hampir 30%. Dan jika kita lihat penurunan dari all-time high-nya ada di angka 88%. Penurunan ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan jual biasa, tapi oleh krisis kepercayaan terhadap tim inti dan sistem governance di proyek. Banyak investor retail yang mulai menjauh karena tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian yang masih terus berlangsung. Saat ini sangat disarankan bagi kalian yang ingin mempertimbangkan MOVE untuk lebih berhati-hati. Dengan audit yang masih berjalan dan kemungkinan pengumuman baru ke depannya, ada baiknya menunggu hingga kondisi lebih stabil sebelum kalian mengambil keputusan. Oke, itu dia kasus Movement Labs yang bisa kalian jadikan pelajaran penting tentang tata kelola yang kuat dalam sebuah proyek kripto. Pemecatan sementara atau scourging terhadap Rusi hanyalah salah satu langkah. Tapi jika movement ingin memulihkan reputasi, mereka harus melakukan reformasi struktural yang lebih besar, termasuk membangun ulang kepercayaan komunitas dan memperjelas batas antara foundation dan juga tim Movement Labs. Oke, gimana tanggapan kalian guys? Semoga aja kalian gak mengalami kerugian ini juga ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!